Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'min walakin qulu aslamna. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan kepada kita untuk bisa di pagi hari ini tetap mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kajian pagi subuh ini di minggu genap, insya Allah kita akan membahas tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang perkataan Sayyidul Anbiya, tentang ucapan Sayyidul Anbiya, di mana ucapan beliau adalah sebaik-baiknya ucapan setelah ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau adalah seorang nabi yang kita diperintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW. Maka perkataannya beliau itu adalah sebuah hujjah, sebuah dalil yang sangat jelas yang menunjukkan sebuah agama kepada kita semua. Maka dahulu Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti, sayati qaumun, akan datang sebuah kaum, yattaki ala arikatihi, dia akan duduk menyender di atas punggungnya. Bukan menyender seperti begini ya, menyendernya seperti menyender kayak seperti raja. Kakinya diselonjorkan dan kemudian tangan kanan di samping. Ini muttaqian. Itu dilarang duduk seperti itu. Apalagi di dalam masjid. Akan datang seorang datang kepada orang tersebut. Kemudian didatangkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berkata, datangkanlah kepada kita firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan ikuti. Jangan engkau ucapkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hadis Nabi itu adalah seorang manusia bisa salah dan bisa benar. Itu ditakuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa akan ada seseorang yang menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu ada sunnatullah, karena itu ada sebuah takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan di muka bumi ini, maka terjadilah orang-orang menolak hadis-hadis. Bahkan kejadian tersebut lebih dahulu dari zaman kita. Yaitu di zamannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan bahkan sebelumnya di zamannya Rasulullah SAW, ketika Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma selalu menulis apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, menulis hadis Nabi SAW. Kemudian ketika dia datang ke kota Mekah, orang-orang musyrikin Quraisy berkata, anta taktub kulla syai'. Wahai Abdullah bin Amr, engkau menulis semuanya apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Maka Abdullah bin Amr berkata, na'am, iya. Bukankah orang tersebut itu berkata ketika marah dia akan berbeda, ketika dia sedang senang berbeda?
maksudnya menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Abdullah bin Amr merasa sedih. Kenapa engkau bisa menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Maka Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas berkata, "Fa walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ma kharaja minhu, sampai ditunjuk oleh Rasulullah, ma kharaja minhu illa haqqun. Tidaklah apa-apa yang dikeluarkan dari mulutku ini kecuali ada kebenaran, kecuali adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi beliau berbicara itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada peluang buat kita menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang lainnya. Daripada perkataan orang-orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menetapkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para a'immah mencoba mentafsirkan bagaimana wahyu turun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara mereka ada yang menyebutkan turun wahyu hadis seperti turunnya ayat Al-Qur'anul Karim, yaitu datang malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengkabarkan hadis tersebut. Maka wajar orang-orang yang menjaga perkataan Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik. Alul hadis adalah orang yang paling baik daripada yang lainnya. Ulama yang paling besar. Karena apa? Karena dia menjaga ucapan Rasulullah SAW. Sampai para imam berkata, in annal malaika yahrisus samawat wa anna ahlal hadis yahrisul dunya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala itu menjaga langit. Tapi ahlul hadis dialah yang menjaga dunia dari kedustaan yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kesempatan kita akan sedikit mengupas beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam kitab Sahih Bukhari. Kita memilih kitab Sahih Bukhari karena kitab ini adalah sebuah kitab yang telah disepakati para a'immah, para ulama dan bahkan para umat setelah Imam Bukhari bahwa kitab tersebut adalah kitab yang sahih. Kitab paling sahih, sampai para imam berkata as-sahhu ba'da kitabillah. Kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelahnya Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini alhamdulillah kita sudah sampai ke hadis 27, yang dimana hadis 27 ini adalah sebuah hadis yang menjelaskan tentang hakikat seorang muslim, hakikat seorang Islam, agama Islam. Beliau Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bernama Muhammad ibni Ismail, Muhammad ibni Idris itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Bukhari adalah Muhammad ibni Ismail, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau membawakan sebuah bab yang sangat besar, yaitu babun idza lam yakunil islamu ala haqiqah wa kana 'ala al-istislam aw al-khawfi min al-qatl. Bab di mana kalau seandainya Islam didatangkan bukan pada hakikatnya,
Kita mendatangkan Islam bukan pada hakikatnya, akan tetapi hanya karena menyerah atau karena takut untuk dibunuh. Bukan pada hakikatnya aslinya Islam. Bukan pada hakikat aslinya Islam. Karena pada hakikat aslinya Islam, nanti kita akan jelaskan, mereka itu akan sama dengan iman. Tapi barang siapa yang hanya mendatangkan sebagian penampakan Islam dan bukan pada hakikatnya, itu perlu dihati-hati, perlu diwanti-wanti, perlu dinasihati supaya mendatangkan Islam yang benar. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan sebuah ayat yang tadi kita sudah bacakan di khutbah kita, yaitu qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Beliau rahimahullah ta'ala berdalil dengan sebuah ayat di surat Al-Hujurat ayat 14. Perkataan seorang Arab Badui, Arab pedalaman, ketika datang orang tersebut kepada Rasulullah SAW, baru ketika itu mengucapkan sebuah kalimat syahadat dan belum melaksanakan keimanan, konsekuensi keimanan yang utuh. Dan tapi dia tiba-tiba berkata kepada Rasulullah SAW, aman, kami beriman. Kami beriman ya Rasulullah SAW. Kami termasuk kaum mukminin. Tapi karena mereka belum mendatangkan Islam secara utuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, Al-Hujurat ayat 14, mengkisahkan bagaimana orang A'rabi tersebut datang kepada Rasulullah kemudian berkata amanna. Qalatil a'rabu amanna, datang seorang Badui kemudian berkata amanna, aku beriman ya Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegurnya, qul, katakan, lam tu'minu, katakan engkau belum beriman. Engkau belum beriman karena tingkatan keimanan lebih tinggi daripada Islam. Lam tu'minu walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah kami telah berislam, kami telah menyerahkan diri kepadamu ya Allah. Nah, ketika ini baru setelah itu walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan kalaulah seandainya iman sudah masuk ke dalam diri kalian, baru mengucapkan amanna, mukmin. Kenapa di sini Imam Bukhari rahimahullah taala mengucapkan Islam laisa ala haqiqatihi, bukan pada hakikatnya? Karena Islam pada hakikatnya itu tidak terpisah dengan iman, sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Orang yang muslim pasti dia harus beriman, orang mukmin. Dan orang mukmin dia harus muslim, dan dia juga harus muhsin. Tapi kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia baru Islam, belum iman. Arabi tersebut baru Islam, belum beriman. Maka di sana dijelaskan oleh para ulama, yaitu maksudnya adalah dia baru masuk ke dalam zawahirul Islam. Dia baru hanya menampakkan yang nampak dari Islam. Maka ketika orang baru menampakkan Islam, kita belum bisa berkata dia beriman. Apalagi kita belum mengenal orang tersebut dengan hakikatnya, maka kita bilang muslim. Kita bilang muslim karena ditakutkan bahwa hatinya itu berbeda dengan apa yang dia ucapkannya. Maka katakanlah muslim. Katakan orang tersebut muslim. Dan ini sangat penting bagi kita. Kita ketahui
Ketika seandainya ucapan kita, perbuatan kita berbeda dengan isi hati kita, berbeda dengan isi hati kita, maka perlu dipertanyakan. Kita mempertanyakan kepada diri kita pribadi, apakah saya sudah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau hanya sebatas ucapan, atau hanya sebatas perbuatan yang saya lakukan? Bahkan sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, afdalun nas ba'dal anbiya. Umar adalah orang yang paling afdal setelah para nabi, Abu Bakar dan Umar. Tapi apa Umar radhiyallahu anhu berkata? Beliau tidak pernah merasa aman dari perbuatan kemunafikan. Umar yang sosok yang dijamin masuk surga. Umar yang sosok di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dia adalah babul fitnah, dia adalah penutup fitnah yang ada. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah merasa aman dari kemunafikan. Apalagi kita tidak ada sebuah stempel, tidak ada sebuah jaminan kita adalah ahli surga. Enggak, kita harus lebih bisa berhati-hati dari kemunafikan yang ada. Maka setiap amal yang kita lakukan, kita introspeksi diri kita. Jangan berbangga dengan amal yang sangat banyak kita lakukan. Introspeksi, kita lakukan ini apa? Karena apa? Untuk apa? Untuk manusia atau karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah berbeda antara perbuatan yang aku lakukan ibadah ini dengan apa yang ada di dalam hatiku? Jangan sampai kita seperti orang Arab. Jangan sampai nanti di yaumil qiyamah ketika kita berkata kita mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala, enggak, engkau baru muslim. Berbeda antara hatimu dengan perbuatan. Maka banyaklah berintrospeksi diri kita masing-masing. Jangan menunjuk orang lain, tapi tunjuklah diri kita. Ketika ada sebuah ayat dibacakan, ketika ada sebuah hadis diceritakan, maka yang pertama kali kita tunjuk bukan orang lain, tapi diri kita. Oh, fulan tuh enggak, saya. Ketika ada sebuah larangan, tunjuk saya. Jangan tunjuk orang lain. Jangan tunjuk orang lain. Karena urusan orang lain nanti akan Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban. Kita benahi diri kita. Maka ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, katakan, jauhilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian baru setelah itu kita dakwah kepada manusia. Kabarkan gembira kepada manusia bahwa ketika melakukan sebuah ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga padanya. Tapi kita jangan pernah membanggakan diri ketika kita sudah melakukan sebuah amalan yang besar. Karena para sahabat berkata, tidaklah ada amalan yang besar kalau seandainya disertai sebuah niat yang kecil. Maksudnya apa? Disertai kesyirikan yang ada. Disertai riya, ujub, sum'ah. Maka tidak bisa menghasilkan sebuah nilai yang seharusnya kita dapatkan. Kita jadi manusia harus bisa sangat tawadu. Karena tawadu
dituntut bagi kita semuanya. Di sini beliau setelah membawakan ayat tersebut, karena Islam yang dibawakan oleh orang A'rabi tersebut belumlah pada hakikatnya, belum menggabungkan, belum menyingkronkan antara Islam dengan iman. Baru dia melakukan pemisahan, baru melakukan hal-hal yang nampak saja. Karena Islam dengan iman, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, idza ijtama'a istaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Sebuah ta'rif, kalau seandainya dia berkumpul, maka maknanya masing-masing. Maknanya masing-masing. Lihat di ayat ini. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin aslamna. Diucapkan dua istilah, yaitu mukmin dan Islam, muslim. Maka ketika dia berkumpul di sebuah ayat, maka yang mukmin itu maksudnya adalah amalan batin, amalan hati, dan muslim itu maksudnya adalah amalan zahir. Kalau masih memisahkan seperti itu, maka katakan muslim. Tapi kalau seandainya disebutkan salah satu di antara keduanya, maka mengandung makna yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya mal iman oleh para sahabat, maka jawaban Rasulullah SAW, antaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tu'til khumus. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ditanya apa itu iman, maka Rasulullah menjawab, iman adalah syahadat. Dua kalimat syahadat. Kemudian memberikan hak 1/5 di dalam peperangan, harta ghanimah. Karena ada hak 1/5 dari harta rampasan perang yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang ikut perang. Ada 1/5 haknya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau kita lihat ini dua amal zahir, ya kan? Syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan memberikan 1/5 itu adalah perbuatan. Tapi kenapa dijawab oleh Rasulullah SAW dengan perbuatan? Karena apa? Makna di sana iman adalah makna yang satu, yang sama dengan Islam. Tapi ketika diucapkan berbeda, ada dua, maka maksudnya Islam itu amalan zahir dan iman maksudnya amalan batin. Kita lihat di hadis Jibril alaihissalam. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, mal Islam, apa itu Islam? Maka Rasulullah berkata, antaqul syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa hajjul bait. Ketika ditanya tentang iman Islam, maka jawaban Rasulullah rukun Islam yang 5. Setelah itu ditanya lagi, mal iman, apa itu iman? Baru antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, beriman. Dan juga para ulama menyebutkan contoh lain ta'rif yang dimana ketika dikumpulkan di dalam satu ayat maka maknanya berbeda-beda. Tapi ketika di saat menyebutkan salah satunya saja mengandung makna yang satunya yang lain. Selain Islam dengan iman, dan juga ada yang fakir dengan miskin. Karena perbedaan fakir dengan miskin, kalau disebut barang itu fakir untuk orang yang tidak memiliki harta. Miskin itu untuk orang yang memiliki harta tapi belum cukup. Bukan, miskin itu bukan orang nggak memiliki harta, memiliki gaji tapi gajinya tidak cukup untuk kehidupannya, itu miskin. Nah, tapi kalau seandainya salah satu yang disebutkan di dalam ayat, maksudnya fakir juga ikut. Kalau fakir saja yang disebutkan, maka miskin ikut maknanya. Tapi kalau disebutkan dua-duanya dalam satu ayat atau dalam satu hadis, maka fakir memiliki makna sendiri, miskin memiliki makna sendiri. Maka orang yang berhak menerima zakat itu ada disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ada fakir dan ada miskin. Supaya membedakan di antara keduanya. Dua-duanya berhak mendapatkan zakat. Dan juga nanti ada juga lafaz bir dengan takwa, dan juga nanti ada lafaz isim dengan keduaan, yang dimana mereka lafaz-lafaz tersebut
ketika disebutkan sendiri mengandung makna yang lainnya, tapi ketika disebutkan dua-duanya mengandung makna masing-masing. Mengandung makna masing-masing. Maka beliau rahimahullah taala melanjutkan, fa idza kana 'alal haqiqah fa huwa 'ala qauli jalla jalaluhu, 'ala qauli jalla dzikruhu. Dan kalaulah seandainya Islam tersebut pada hakikatnya yang benar, yang menggabungkan, yang seharusnya menggabung dengan iman, karena kita dituntut harus menjadi seorang mukmin dan seorang muslim. Gak boleh kita cuma hanya seorang muslim. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu menampakkan Islam di hadapan Rasulullah. Dia bahkan ditahunya dia ada gembong munafik. Dia cuma menampakkan Islam di hadapan manusia, taunya hatinya tidak pada tempatnya, bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya Islam tersebut daripada hakikatnya yang mananya menyatu dengan iman, karena kemarin kita sudah jelaskan bab sebelumnya, amal tidak bisa dilepaskan dari keimanan. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina 'indallahil Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengucapkan iman. Tapi maksudnya Islam mengandung makna iman. Mengandung makna iman. Sungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala agamanya itu Islam. Agama Islam. Dan di sana masuk makna iman. Masuk makna iman. Maka kedua, Islam dengan iman jangan kita pisahkan. Jangan kita pisahkan. Kemudian beliau rahimahullah taala melanjutkan hadisnya yang hadis ke-27. Beliau berkata, qala haddatsana Abu Yaman qala haddatsana Syu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas an Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'dun jalis. Di sini Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Abu Yaman, yaitu namanya Hakam bin Nafi'. Kemudian meriwayatkan dari Syu'aib dan Syu'aib meriwayatkan dari Zuhri, Imam Zuhri. Kita sudah menjelaskan bahwa Imam Zuhri adalah imam yang sangat besar di zaman tabi'in, sigharut tabi'in, bahkan sampai Imam Malik rahimahullah taala mengambil banyak dari ilmu dari Imam Zuhri rahimahullah taala. Qala akhbarana Amir ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas, dan Zuhri mengambil dari anak sahabat Rasulullah SAW itu Amir. Amir anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Amir meriwayatkan dari bapaknya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sebuah sanad yang sangat indah. Kenapa? Karena di sana ada anak belajar dengan bapaknya. Sekarang di antara kita tuh hampir jarang kita yang menuntun, mendikte anak-anak kita. Lebih sering kita melempar kepada sekolah-sekolah yang ada. Ini anak saya belajar sana, kemudian dilepas. Dah, karena engkau sudah sekolah yang benar di sana. Kemudian tidak dipantau, tidak dilihat, tidak diajarkan setelah dia pulang, tapi dilepas begitu saja. Dan itulah bukan sunnahnya para anbiya dan sunnahnya para sahabat Nabi SAW. Mereka selalu gigih untuk mengajarkan anak-anak mereka sendiri. Nggak dilepas begitu saja, walaupun dia sudah sekolah di tempat lain. Walaupun dia sudah sekolah di tempat lain. Maka di rumah kita didik, bukan kita biarkan. Kalaulah seandainya memang kita nggak bisa membawakan, duduk nak, ayo kita baca hadis. Kalau nggak bisa seperti itu, kita didik adabnya. Nak, nggak boleh itu nak. Tapi banyak anak-anak pesantren yang pulang ke rumah seperti sudah bebas dalam rumah, sudah tidak bisa memiliki sebuah aturan.
Pulang ke rumah, ya udah pulang bebas main HP seenaknya. Tidur malam, bukan untuk thalabul ilmi, begadang, dan bahkan mungkin di rumahnya nanti tidak sholat berjamaah, sholatnya di rumah, atau bahkan nggak sholat. Anak tersebut ada tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab guru kita. Kita yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas anak kita, bukan guru kita. Kita seharusnya bersyukur kepada guru, alhamdulillah engkau sudah bantu kami untuk mendidik anak kami. Tapi kewajiban tersebut ada tetap di punggung kita. Maka Rasulullah SAW berkata, madrasatul ula, madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Kita didik anak kita, ajarkan. Karena ketika di rumah dia merasa tidak ada guru, tidak ada yang mengawasi. Kalau seandainya kita tidak mendidik anak kita di dalam rumah, maka dia akan bebas. Banyak sekali keluhan dari wali santri atau wali murid, ketika mereka pulang anak-anaknya bermain HP, bermain game, bermain ini dan itu, dan lupa dengan ibadahnya, seolah-olah dia bukan anak pesantren. Kenapa? Karena kita biarkan di dalam rumah kita, karena kita tidak didik dia dalam rumah. Di sini lihat Amir bin Sa'ad, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak dibiarkan begitu saja Amir, tapi dididik oleh Sa'ad. Duduk engkau, kuajarkan. Kita tarik anak kita duduk, sini belajar. Kita nggak bisa mungkin mengajarkan, duduk nak, sini, dengarkan kajian ini misalkan, dengarkan ini, supaya kita memiliki anak yang nanti di yaumil qiyamah bisa membela kita, supaya kita bisa memiliki anak yang nanti di yaumil qiyamah bisa memberikan mahkota. Jangan sampai anak nanti di yaumil qiyamah menuntut kepada bapak dan ibunya karena tidak mengajarkannya. Dan hal tersebut sudah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datang seorang anak membawa bapaknya ke hadapan Umar. Wahai Umar, sungguh bapakku telah berdurhaka kepada diriku. Tanya Umar, kenapa bapakmu bisa berdurhaka kepada engkau? Karena bapakku tidak pernah mengajarkan tentang sebuah kebaikan kepadaku, sampai aku terjadi seperti ini. Maka Umar berkata bahwa durhaka bukan hanya ada di anak, tapi ada juga di dalam orang tua. Orang tua yang tidak mau mengajarkan anaknya, tidak mau mendidik anaknya, tidak mau mengajarkan, menuntun anaknya kepada jalan yang benar, maka sungguh itu ada orang tua yang durhaka. Orang tua yang durhaka yang nanti di yaumil qiyamah anak tersebut akan tuntut. Ketika ditanya anak tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau melakukan ini? Bertanya, sungguh dahulu di dunia bapakku tidak mengajarkan hal tersebut. Maka disyaratlah kita masuk ke dalam neraka bersama anak kita. Anak adalah sebuah fitnah. Sebuah fitnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Benarlah di dalam didik mereka. Jangan kita biarkan. Kalau kita biarkan, dituntut nanti kita di yaumil qiyamah. Kalau kita lepas, nanti akan dituntut oleh mereka. Tapi ketika kita sudah didik, kita ajarkan, maka nanti mereka bukan menuntut, tapi mereka malah membantu kita. Mereka akan membantu kita, membawa kita ke dalam surga kalau seandainya kita masuk ke neraka. Yang ketika kita sudah masuk neraka, kita akan ditinggikan derajat kita dengan anak-anak kita.
Maka berhati-hatilah bagi kita yang telah memiliki anak. Jangan sampai nanti anak menjadi bumerang kita di yaumul qiyamah. Jangan jadi bumerang. Karena nanti di yaumul qiyamah tidak ada sebuah pembelaan. Tidak ada sebuah syafaatnya nanti kepada kita kalau kita bukan ahli syafaat. Tidak ada harta tidak bisa ditebus untuk kita masuk ke surga. Tapi amal kita saja yang akan bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan di dalam didik anak-anak kita. Jangan kita biarkan. Kita didik mereka dimanapun, di rumah, di masjid. Ketika di masjid nggak bisa diatur-atur, ajarkan bagaimana cara adab di dalam masjid. Belum bisa, kalau seandainya masih kecil jangan dibawa dulu. Anak kita misalnya sudah besar tapi masih bercanda di dalam masjid, kita cubit. Kita panggil anak tersebut, "Nak, aku kecewa denganmu." "Kenapa kecewa wahai Abi?" "Karena engkau bercanda di dalam masjid." Ucapkan itu. Tidak mengapa kita berkata kepada anak kita, "Anak, Abah kecewa, Abi kecewa, Bapak kecewa dengan engkau karena engkau tidak melakukan ketaatan." Supaya anak tersebut tuh berubah, berpikir, ayahku kecewa, ada apa dengan yang aku lakukan. Jangan hanya kata cinta, kata sayang kita ucapkan kepada anak. Tidak, ucapkan kata kecewa. Karena di dalam Islam itu basyirun wa nadhira, memberi kabar gembira dan juga memberikan kabar buruk, yaitu neraka. Kabar gembira surga, kabar buruk neraka. Ajarkan kepada anak kita supaya anak kita bisa menjadi anak yang nanti bisa membela kita nanti di yaumul qiyamah. Di sini Amir rahimahullah taala meriwayatkan dari bapaknya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surganya. Asyara mubasyirin bil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk 10 orang, 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Orang mulia, pasti orang mulia, dan bisa jadi dia lebih mulia daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Kita lihat kisahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd bin Jaris. Maka pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berkata, menceritakan tentang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu memberikan makanan kepada berapa orang? Rahtan ini sekitar 3 sampai 10. 3 sampai 10 orang. Memberikan makan Rasulullah SAW kepada mereka. Atau di riwayat lain menyebutkan qabilah. Menyebutkan qabilah. Atau yang lain juga riwayat yang lain juga menyebutkan rahtan min banihi. Kelompok orang dari sukunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Suku Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Rasulullah memberikanlah makan kepada beberapa orang. Setelah memberikan makan, memberikan sesuatu kepada orang tersebut, tapi Rasulullah meninggalkan seseorang. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Tapi dari kelompok tersebut yang cuma hanya sekitar 3 sampai 10 orang, ada satu orang yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Tidak diberikan. Tidak diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Wa huwa a'jabuhum ilayya." Tapi orang yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu adalah orang yang aku merasa takjub dengannya. Takjub aku dengan amalnya, mungkin amal zahir.
Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan orang tersebut tidak diberikan oleh Rasulullah SAW, maka Mu'adz berdiri. Faqumtu wa asartuhu. Maka aku berdiri dan aku berbisik-bisik dengan Rasulullah SAW. Berbisik-bisik dengan Rasulullah SAW. Faqultu ya Rasulullah. Berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, ma laka an fulani? Ada apa engkau dengan orang tersebut yang engkau tidak kasih? Ada apa gerangan? Apakah dia orangnya begini dan begitu? Terus kemudian melanjutkan Sa'ad, fawallahi inni la arahu mu'minan. Demi Allah ya Rasulullah SAW, aku melihat dia itu ada seorang mukmin. Aku menyangka orang dia itu adalah orang mukmin. Maka Rasulullah SAW berkata, faqala au musliman. Wahai Sa'ad, katakan muslim. Bukan mukmin, muslim. Katakan muslim. Karena Sa'ad belum terkenal dengan orang tersebut. Fasakattu, maka kemudian diam Sa'ad. Qalilan, diam sebentar, kemudian summa ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu li maqalati. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian kembali berbicara lagi dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, malaka min fulan, man laka an fulan? Apa gerangan engkau dengan orang tersebut? Fa wallahi inni la arahu mu'minan. Ya Rasulullah, demi Allah, aku melihat, aku menyangka orang tersebut orang mukmin. Maka Rasulullah berkata, qal au musliman. Katakan, atau dia seorang muslim. Maka tsumma ghalabani, kemudian diulang ketiga. Setelah terdiam, kemudian berkata lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kembali dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah SAW, malaka an fulan? Apa gerangan engkau kepada orang tersebut? Aku melihat dia itu ada seorang yang mukmin. Maka Rasulullah berkata, au musliman. Jadi seorang muslim. Maka kemudian Rasulullah SAW setelah dia kembali berkata, summa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul kembali kepada Sa'ad dan berkata, ya Sa'ad, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, inni la u'ti rajul wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu. Wahai Sa'ad, ketahuilah, aku memberikan ini kepada seseorang atau orang lain, tapi aku lebih cinta dia daripada yang lainnya. Aku lebih cinta dia yang aku tinggalkan, yang tidak aku berikan makanan. Di sini ada beberapa faedah yang sangat indah dari kejadian ini. Pertama, Rasulullah ingin menunjukkan kepada Sa'ad, engkau kan belum tahu orang tersebut sebagaimana. Engkau belum mengenal orang tersebut dengan keimanan yang seperti apa. Maka katakan muslim dulu. Dia pasti orang muslim, ini muslim. Ketika engkau sudah jelas, sudah mengetahui batinnya, sudah mengetahui dari gerak-geriknya, dia muslim. Tapi kalau sampai engkau baru kenal, maka katakanlah muslim. Sebetulnya beliau adalah orang yang lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada orang yang lain. Kenapa? Karena orang tersebut bernama Ja'il ibni Suraqah. Dia ada termasuk orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Termasuk golongannya saat ada muhajirin. Tapi karena saat itu belum mengenal dengan orang tersebut, jangan dulu terburu-buru. Sabar. Katakan dulu muslim. Dan ketika Rasulullah sudah kali kembali kepada Rasulullah, maka Rasulullah sebutkan alasannya kenapa aku tidak memberikan kepada orang tersebut. Wahai Sa'ad, pertama, jangan engkau kira aku tidak memberikan kepada orang tersebut karena aku benci dia, bukan.
Tapi bahkan orang tersebut adalah orang yang lebih aku cintai daripada yang lainnya yang aku berikan makanan. Kenapa? Karena dia termasuk orang muhajirin. Dia termasuk kaum muhajirin. Muhajirin lebih aula, bagaimana telah kita jelaskan kemarin, daripada Ansar. Kedudukan tinggi Ja'il ibn Suraqah. Tapi karena engkau belum tahu keadaan Ja'il, maka katakan Muslim. Katakan Muslim. Tapi jangan engkau kira ketika aku tidak memberikan makan kepada Ja'il, aku itu membenci Ja'il. Tidak, Ja'il adalah orang yang lebih aku cintai daripada yang lainnya. Maka di hadis lain ditanyalah Rasulullah SAW, bagaimana Ja'il di sisimu ya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bagaimana kedudukan Ja'il di tengah-tengah kalian? Maka para sahabat berkata, Ja'il ashabuna. Maka Ja'il itu seperti kita, seperti apa? Kaum muhajirin. Orang-orang yang soleh, orang yang tinggi. Maka Rasulullah melanjutkan, kalau seandainya orang tersebut itu salah satu di antara kelompok tadi, maka orang-orang bertanya, huwa sayyid min sadatil qaum. Dia adalah tuan dari tuan-tuan yang kaum tersebut. Tokoh dari tokoh-tokoh tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, faj'il khairun min mil al ardi min mil il ardi minal fulah. Sungguh Ja'il lebih baik daripada bumi seisinya daripada orang tersebut. Maka disebutkan alasannya kenapa sih Rasul tidak memberikan kepada Ja'il dan memberikan kepada yang lainnya. Karena Rasul ingin yu'allifu qulubahum. Karena Rasulullah SAW ingin melembekkan hati-hati mereka. Karena sudah tahu Ja'il sudah muslim, sudah muhajirin, sahabat yang sangat mungkin dikatakan senior karena muhajirin. Dia tidak perlu aku kasih. Tapi orang-orang yang lain ini orang-orang yang baru masuk Islam, mungkin belum masuk Islam, supaya menarik mereka kita berikan. Aku berikan. Maka Rasul melanjutkan, khasyata an yakubbahullahu finnar. Karena aku takut, Rasulullah takut orang-orang yang di samping Ja'il itu dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut orang di samping Ja'il dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Belum masuk ke dalam Islam, belum masuk dalam iman. Jadi ini sebuah petunjuk dari Rasulullah SAW. Ketika kita melihat seorang muslim, katakan muslim terlebih dahulu. Sampai kita mengenal, baru kita katakan seorang mukmin. Kemudian lanjut, warawahu Yunus wa Salih wa Ma'mar wa ibnu akhi Zuhri. Dan hadis ini juga meriwayatkan dari Amir, dari anaknya Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, adalah Yunus ataupun Saleh, kedua yang Saleh, ketiga Ma'mar, ketiga anak saudaranya Imam Az-Zuhri rahimahullah taala. Jadi hadis ini banyak diriwayatkan oleh para a'immah. Insyaallah sudah jam 6. Ini hadis yang sangat mulia. Sebetulnya ada beberapa faidah yang sangat indah yang dituliskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Mungkin saya sebutkan sebagian dulu karena sudah. Atau kita tinggalkan aja buat pekan selanjutnya. Mungkin ada waktu sedikit untuk tanya jawab. Jika ada yang masih kurang dimengerti bisa ditanyakan.
Tidak ada ya? Ya mungkin kita akhiri aja di pertemuan kita pada kali ini karena sudah jam 6 lewat 3 menit. Kita akhiri kajian kita kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.